hidupin sekalian Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, serta para tamu undangan yang terhormat. Kita berkumpul di tempat ini untuk mengadakan sebuah acara dialog, tidak hanya sekedar dialog, diskusi tidak hanya sekedar diskusi, tapi kita mencari critical point dari permasalahan yang akan kita bahas pada pagi dan siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita lakukan pada pagi dan siang hari ini betul-betul menjadi sebuah masukan, pengalaman, pembelajaran, informasi yang penting bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, memang kita tidak menggunakan acara seremonial yang terlalu padat karena memang materi kita cukup padat. Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di acara dialog membangun kesepahaman bersama tentang kebijakan pertembakauan yang disebut judulnya seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, Mas, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas berbagai masalah terkait dengan pertembakauan dan kita fokuskan pada Perpres nomor 25 Perpres nomor 25 terkait dengan rancangan pemerintah perubahan peraturan menteri nomor 19 tahun 2012. Ini sudah diketok di tanggal 23 November. Pemberkasannya siapa? Adalah Kementerian Kesehatan. Ada critical point yang harus dibahas. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, luas bla 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 bla, penambahan persentase gambar, luas peringatan, kesehatan dan kemasan, kemudian ketentuan rokok elektronik, 3 pelarangan iklan promosi, kemudian 4 pelarangan penjualan rokok eceran atau batangan. Saya ulang lagi poin yang keempat, pelarangan penjualan rokok batangan. 5. Pengawasan iklan promosi, penindakan media teknologi dan informasi. Saya sengaja pelan-pelan untuk memandu acara kita diskusi agar kita fokusnya tidak kemana-mana. Nama saya Dijo. Kebetulan saya senang sekali mengamati orang merokok. Apalagi gejala fenomena banyak para wanita yang sekarang ini senang merokok. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 critical point yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai dampaknya. Dampak dari jika Kepres ini diberlakukan. Oleh karena itu narasumber kita yang akan saya sebutkan yang pertama adalah Mas Ari Partanen. Ya, Mas Ari Partanen ini merupakan Ketua Umum Fakta Konsumen. Nanti Mas Ari kami minta untuk sharing, berbagi informasi, kemudian memberi kita berbagai hal, wacana, pengetahuan terkait jika pelarangan rokok batangan ini dilakukan ini kepilih. Masih mengenai dampak, nanti Mas Ari akan. Yang berikutnya adalah Mas Hananto Wibisono. Mas Hananto ini yang rambutnya hampir putih semua. Mas Hananto dari Masyarakat Pertembakauan Indonesia. Beliau juga akan menguraikan mengenai dampaknya. Ada 2 critical point, yang pertama dampak, kemudian yang kedua adalah solusinya. Dan apa yang akan dilakukan. Masih mengenai dampak, nanti Mas Hananto kami minta sekali lagi untuk memberikan informasi dan berbagi terkait dengan bagaimana konsekuensi terhadap masyarakat pertembakauan jika pelarangan rokok eceran itu dilakukan. Apakah petani hanya tidak menjual lagi kepada pabrik atau dia langsung ke pasaran dan dilinting DW dan segala macam. Nanti Mas Hananto akan memberikan share kepada kita. Nah berikutnya yang tengah Bapak Ibu sekalian adalah Pak Agus Harjono. Pak Agus yang baju putih. Nah, ya, beliau adalah Ketua PPRK ya Pak ya. Nah, PPRK itu perusahaan
Persatuan Perusahaan Rokok di Kudus. Saya dari Perindo PKK. Tapi nggak apa-apa. Baik, kalau yang sebenarnya, kalau kita sering mengikuti diskusi pertembakauan, sudah tidak asing lagi beliau itu. Ini beliau Pak Sudarto. Pak Sudarto selaku Ketua Umum RTMM. RTMM. Saya agak sering keliru kalau RTMM. Rokok, tembakau ya Pak ya. Saya malah racun tembakau. Saya nggak tahu karena Mas Wajid seringkali menebarkan racun tembakau. Nah, yang sebelah sana yang sedang pakai baju batik itu menikmati rokoknya itu Mas Arief Kurniawan. Beliau memang akademisi dari Universitas Unprok 45 di Yogyakarta yang saya tidak tahu kapan universitasnya diproklamasikan, tapi tetap namanya Unprok. Yang selanjutnya adalah Mas Agustinus atau panggilannya Mas Lempi, Mas Ampir. Dua akademisi ini akan membahas, kalau tadi soal dampak, dua akademisi ini yang nanti akan membahas soal apa yang harus dilakukan jockeying dengan kebijakan publik yang jika kepres ini dilakukan. Juga kita harus bagaimana dan bagaimana. Bapak dan Ibu sekalian, kita garis bawahi bahwa ternyata dari hasil penyelidikan kita, pencatatan kita, pencarian data kita, bahwa tembakau itu tidak hanya memiliki racun yang namanya nikotin. Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi nikotin itu racun yang dalam dunia kesehatan merusak pengguna. Racun yang kedua adalah namanya regulasi dan birokrasi. Ini racun ini yang merusak masyarakat pertembakauan. Dan ini harusnya diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengatasi ini. Kalau Kementerian Kesehatan mengatasi akibat racun tembakau, Kementerian Perekonomian dan Perindustrian Perdagangan itu harusnya mengatasi racun yang satunya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengawal yang pertama kami minta Mas Ari untuk memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan bagaimana sikap paksa konsumen dan segala macam yang berhubungan dengan Kepres nomor 25 ini. Terima kasih waktu dan tempat Mas Ari, kami persilakan. Terima kasih. Tetapi ada dua hak yang sebenarnya melingkapi setiap konsumen rokok. Satu adalah hak partisipatif, di mana turut serta dalam memberikan pandangan. Cukup dikagetkan juga dengan dikeluarkannya Kepres ini, sehingga ada ancaman untuk ada beban di PP 109 tahun 2012. Oke, next. Mungkin saya langsung ke paparan saja. Sebelum saya masuk fakta konsumen memberikan pandangan kaitan dengan kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah, saya mau review dulu sebenarnya kedudukan konsumen sih ada di mana dan kontribusinya ada di mana sih untuk negara. Kalau sekarang kita tahu jumlah konsumen rokok itu tidak sedikit. Tahun 2021 saja jumlah konsumen rokok itu mencapai 69,1 juta, hampir 70 juta penduduk Indonesia itu adalah konsumen rokok. Sehingga kalau bilang kontribusi nyata dari konsumen rokok adalah pada sisi membayar cukainya secara sah dan langsung. Kalau kita beli rokok itu bapak-bapak, kita nggak pernah tanya dengan penjual itu bahwa cukai ini harganya berapa dan lain-lain. Kita tetap membayar, membayar cash dan melaksanakan aktivitas merokok seperti biasanya. Tapi kalau dilihat dari cukai hari ini, cukai itu ternyata instrumen yang cukup bisa menyumbangkan kepada negara yang sampai hari ini masih dirasakan pembangunannya atau manfaatnya dari cukai untuk infrastruktur, untuk pendidikan, bahkan untuk kesehatan, biaya kesehatan.
Ya kalau dihitung dari APBN itu cukai itu menyumbang 10% dari nilai, kira-kira 10% dari nilai APBN. Oke, next Mas. Nah, kalau kita lihat, maka dari itu, apalagi kalau kita bicara tentang sumbangsi kontribusi, realisasi yang selalu ditetapkan pemerintah itu kaitan dengan cukai, itu selalu melebihi dari apa yang ditetapkan. Katakanlah seperti 2019. Capaian yang dicapai di tahun 2019 kaitannya dengan cukai hasil tembakau itu 164,87 triliun, itu melebihi 3,8% dari apa yang ditargetkan. Begitupun di tahun 2020 melebihi 3,2% dan 2021 melebihi 8,6%. Nah, begitupun di tahun-tahun selanjutnya. Oke, next Mas. Maka dari itu tidak heran konsumen rokok ini yang dirasakan konsumen rokok terhadap pemerintah atau negara. Pemerintah itu kan seperti melakukan dualisme terhadap konsumen rokok. Satu sisi kalau bicara ekonomi, kalau APBN itu kan harus naik terus. Targetnya itu kalau secara ekonomi itu cukai itu harus naik terus penerimanya. Tapi sisi lain konsumen rokok itu juga disebutkan sebagai ilegal secara kesehatan kalau rokok itu nasihat. Makanya pemerintah hari ini secara aturan itu melakukan dualisme ini yang dirasakan konsumen rokok sampai hari ini. Makanya heran pemerintah itu selalu melakukan kalau cara main game itu selalu menggunakan metode semiosa game. Jadi ada Windows seolah-olah bahwa merokok itu adalah kondisi atau kegiatan yang tidak lazim, tidak sehat dan lain. Tapi di sisi lain ketika membahas penerimaan atau benefit dari cukai yang dihasilkan dari konsumen rokok itu bicara selalu peningkatan penerimaan. Oke, next Mas. Setelah dari ini kita masuk pada pandangan konsumen tentang kebijakan yang telah dikeluarkan hari ini, yang tentunya itu membawa suatu hal yang cukup mengagetkan bagi konsumen rokok. Tapi ada yang dirasakan menurut konsumen rokok itu hal yang tidak fair. Next Mas. Rencana dengan Pres 25 itu kan mau merevisi PP 109 2012. Sebenarnya kalau menurut kami konsumen rokok ya, sasarannya itu kan sebenarnya sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemerintah dan stakeholder terkait itu adalah gerakan bersama. Adanya gerakan bersama bahwa kita memberikan sosialisasi pendidikan kepada anak kaitannya rokok. Saya rasa semua stakeholder, baik dari konsumen, baik dari guru, baik dari orang tua, baik dari industri, bahkan pihak yang terkait kaitannya dengan yang bisa mendukung untuk menurunkan perokok anak, itu jauh lebih baik daripada pembuatan kebijakan publik. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah kita akan mendengar dari masyarakat pertembakauan Indonesia. Sebagai pengantar saja bahwa tahun 2021 ada sekitar 300 miliar batang rokok yang diproduksi di Indonesia, dan 2022 naik jadi 329 miliar batang rokok, dan ini kan berpengaruh pada semua komunitas pertembakauan yang ada termasuk. Nah, bagaimana masyarakat pertembakauan ini melihat tentang pelarangan ini, dan apakah nanti akan memiliki dampak-dampak apabila Kepres ini yang merupakan bantalan menuju Perpu diberlakukan. Monggo silakan Mas. Kami persilakan Mas Ananto. Baik, terima kasih Mas Dwijo. Gini ya, biar enggak kehalang bilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat dari saya. Mohon izin Pak Darto, Mas Agus, Mas Arif, Mas
Ampik dan Mas Ari. Kalau ngomongin tembakau itu harusnya kita duduknya sambil nanggap wayang, karena mungkin 24 jam nggak cukup. Tapi ya bolehlah, nanti kami izin untuk meningkat. Jadi kalau kita ngomongin tembakau hari ini, di penghujung tahun 2022 itu kita mendapat, kami ya, atau kalau bolehlah biar kelihatan kompak, saya pakai kita itu mendapat kado yang luar biasa dari pemerintah. Jadi mungkin nanti Pak Agus juga bisa ngeramasi, bisa menyempurnakan. Kadonya satu, Kepres nomor 25 tahun 2022 yang disebut Mas Wijo tadi, itu mengatur itu Kepres yang Kepres untuk rencana pemerintah dalam membuat peraturan pemerintah. Salah satunya adalah merevisi PP 109. Lalu ada Kepres nomor 26 tahun 2022. Apakah di Kepres di 26 sama dengan Kepres 25? Enggak. Kepres 26 itu lebih mengatur soal rencana peraturan presiden. Salah satunya ada tembakonya lagi, yaitu soal penyusunan Perpres Roadmap Industri Hasil Tembakau Indonesia. Lalu sebelum nambah, pertanyaannya misalnya begini, di Kepres 25 itu yang aku baca kalau nggak salah ada 27 rencana ya, rencana peraturan pemerintah. Pertanyaannya, apakah nggak ada yang lebih urgent dari ngomongin baku? Nggak ada yang lebih urgent dari ngomongin soal rokok belakangan? Mosok, mohon maaf, ini nggak ada boleh ngomong bebas toh Mas Rizal? Bebas. Tidak boleh pakai kata-kata Kami itu kenapa bilang kado luar biasa, karena mosok ya presiden ngurusi rokok ketengan gitu. Tapi sebenarnya bukan suara presiden yang kami dapat sebetulnya. Betul yang disampaikan sama Jos ya. Itu adalah sebuah akal-akalan dari di posisi kesakitan sebagai TSK. Sementara sangkaannya tidak pernah dibahas, tetapi juri, karena ini sidangnya mungkin di negara yang ada jurinya, juri sudah memprovokasi dan mempengaruhi opini hakim, sehingga putusannya itu adalah bersalah dengan vonis hukuman kurungan seumur hidup. Negosiasi dari hukuman mati terus seumur hidup. Saya paling suka nonton stand up comedy, tetapi sekarang saya lebih ngakak lagi itu kalau melihat seorang profesional. Dia itu bertugas mengembangkan perusahaan minuman teh, di mana dalam kemasannya itu tertulis menggunakan gula asli. Tetapi dalam berbagai forum, bahkan di dalam satu media, profesional ini mengatakan atau mempromosikan, mempropagandakan kebiasaan minum air putih dengan narasi menyampaikan betapa dan berbagai kebahayaan atau merugikannya, berbahayanya gula. Ini dagelan. Nah, ini lebih lucu daripada stand up comedy. Ini kan
yang nggak tahu ini satir ya. Tadi Mas Anto telah menyampaikan berbagai hal tentang penguyo-uyoan terhadap industri rokok. Saya nggak tahu industri rokok ini itu saktinya minta ampun. Dikuyo-kuyo tambah sakti. Jadi ya memang itu sunatullah. Dimana kalau kita ini itu tidak pernah diuji, itu tidak pernah naik kelas. Kalau kita nggak pernah ditekan, kita nggak pernah sulit. Kalau kita nggak pernah dihajar, ya kita nggak pernah menjadi sakti. Target pencapaian pemerintah dari belanja cukai selalu meningkat dan sialnya selalu terpenuhi. Coba kalau tidak terpenuhi, pasti diturunkan. Karena kita ini rencana itu begitu gak goblok teman-teman. Tidak bisa terpenuhi. Begitu terpenuhi, maka dinaikkan lagi. Target pencapaian cukai turun hanya sekali seumur hidup saya, tahun 2004 ke 2005. Itu diturunkan. Nah, selanjutnya selalu terpenuhi. Bahkan ketika Menkyu menyampaikan laporan tentang laporan ekonomi tahun 2021, seluruh sektor pendapatan negara tidak tercapai. Hanya satu yang tercapai, yaitu cukai. Tercapainya hanya 100,3%. 100,3%. Itu. Dan ternyata pemerintah itu lucu. Yo, tak bilang kreatif, yo kreatif. Setiap kali menekan itu ini biar nggak fitnah, diduga. Karena ada studi kasus begini. Ketika ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 78 tentang keterkaitan 2015 itu, yaitu di pasal bahwa saya perkenalkan diri, saya kebetulan adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, yang memang members kami atau anggota kami bukan hanya pekerja rokok, yaitu ada pekerja makanan minuman. Sebetulnya saya sendiri latar belakang saya dari makanan minuman, bukan dari rokok. Tapi begitu jadi Ketua Umum ya mau nggak mau harus memperhatikan. Dan kalau saya boleh jujur, saya ingin mengilustrasikan setelah saya menjadi Ketua Umum, saya memperdalam tentang tugas dan tanggung jawab saya. Sungguhnya memang miris. Bukan di industri makanan minuman tidak terlalu, tapi begitu ngomong rokok itu luar biasa. Bahkan tadi kita sudah mendengar segala macam penyaksian dalam industri ini, baik yang menyangkut tata kelola negara terhadap regulasi dan kebijakan, sampai tentunya berbagai hal tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Saya ingin melaporkan dulu, yang pertama adalah bahwa FSKDM pada saat ini itu anggota kami tinggal 266.914 orang. Jadi Pak, itu tadi Pak Nanto bilang sampai sekitar pekerja itu 6.000 loh Pak, dan lain-lain itu bisa sampai 7 saja. Karena berserikat itu sukarela, jadi tidak otomatis semua pekerja rokok itu berserikat. Ada yang tidak berserikat, ada juga yang mohon maaf berafiliasi dengan serikat lain. Jadi dalam posisi kami ini mewakili korban, mohon izin saya harus katakan korban, yang saat ini tinggal 226.914 orang. Kok tinggal Pak Darto? Ya ini juga tunggu waktu. Kalau kebijakan dan regulasinya demikian terus. Jadi saya jujur bilang, kalau industri mau digencet kayak apa tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah ya pasti sakit, tetapi tambah sakti. Apakah pekerja tambah sakti? Ini masalahnya. Buruh rokok di kami sendiri yang sudah jadi korban itu 70.534 orang dalam kurun waktu 12 tahun sampai 2021 data ini ya, 12
15 tahun sampai 2021. Nah kalau di average itu sekitar 5.800-an sekian per tahunnya. Jadi regulasi ini sebetulnya memang telah menghimpit dan membuktikan korbannya adalah buruh rokok. Ini fakta. Hanya kami di FS PRTMM Monitoring selalu berusaha untuk melakukan advokasi terhadap anggota kami. Bahkan kami kadang-kala harus meyakinkan pihak industri bahwa industri adalah saudara pekerja. Jadi kalau industrinya terganggu, dan faktanya juga memang yang paling gampang kena dan atau jadi korban itu ya pekerjanya. Sehingga kami harus meyakinkan dan berusaha untuk diizinkan dan bekerja sama bahwa kami punya tanggung jawab moral atas kelangsungan pekerjaan dan penghasilan para anggota kami, khususnya pekerja rokok. Terkait PP 109, kalau tadi disampaikan tentang Kepresnya 25, saya lebih dalam saja untuk bahwa karena ini menjadi jalan atau pintu masuknya perubahan atau rencana revisi atau wacana revisi PP 109. Bahwa sebetulnya PP 109, kalau saya sedikit mundur historikal yang saya tahu, karena saya pernah di Sekum dan saya jadi pengurus pusat cukup beberapa periode lama, walaupun bukan ketum. Waktu PP 109 itu kita sudah buka, tapi memang kita kalah. Akhirnya PP 109 diterapkan, dan fakta benar, PP 10 berjalan, 109 berjalan, buruh rokok terus jadi korban karena SKT tertekan habis. Padahal anggota kita itu adalah pekerja SKT mayoritas. Ini fakta sebetulnya. Nah dalam hal ini saya ingin katakan PP 109 yang pernah kita tolak walaupun kita akhirnya kalah, kita menempuh jalur litigasi pun kalah, tapi faktanya sudahlah, itu hukum positif yang ada yang harus kita patuhi. Dengan segala risiko sudah tadi korban berjatuhan. Dan kalau pemerintah ini mau jujur, korbannya bukan 70.000. Pakai aja data pemerintah di Departemen Perindustrian. Berapa dulu industri yang ada? Berapa sekarang pabrik tinggal yang ada? Berapa rata-rata satu pabrik itu karyawannya? Kemana mereka? Kalau kami ditanya, ya harus pemerintah punya data, karena itu bukan members kami. Kalau yang members kami punya. Faktanya pabriknya pun yang saya dengar, yang saya tahu, dari sekitar pada saat itu sekitar masih angka 7.000. Saat ini mungkin yang operasional tinggal sekitar 500. Itu coba bayangkan berapa kali aja, mau kali 200, apalagi mau kali 1.000. Padahal kalau kita bicara SKT itu padat karya rata-rata. Jumlah karyawannya pasti besar. Jadi saya ingin tekankan, PP 109 yang pernah kami coba tolak bahkan sampai tempuh jalur mekanisme litigasi, kami kalah. Tapi ya sudah, mau ngomong apa, batas upaya kita sampai sana, di demo pun lakukan. Terpaksa kami harus ikuti itu. Faktanya sudah ada korban, dan faktanya sekarang melalui pintu Kepres 25 akan dilakukan revisi. Sekali lagi, aturan yang ada ini sebetulnya sudah berpraktek memberikan kerugian kepada tenaga kerja Indonesia, khususnya buruh rokok. Sehingga dengan kata lain sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh sebagian narasumber, saya ingin katakan peraturan ini sebenarnya bukan sekedar opini, artikel akademisi yang dibuat berdasarkan pendapat atau teori semata. Jadi opini dan artikel tidak memiliki daya paksa. Bahas ini saya tadi lupa kepada Pak soal rokok impor gimana Pak? Tapi nanti saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ada dua kata kunci yang diungkapkan oleh Pak Darto adalah mitigasi dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Perpres maupun Perpu maupun apapun yang terkait pemantauan. Itu yang pertama. Kalau itu kebijakan publik dianggap sebagai kebijakan publik, Mas Arief nanti bisa menjawab kita apakah itu sudah memberi satu tujuan untuk menguntungkan publik, karena di dalam bahasanya bahwa kebijakan-kebijakan publik baik melalui peraturan pemerintah, perda segala macam
memiliki konflik interest yang cukup tinggi dari berbagai sisi. Nanti dua narasumber kita dari kampus ini akan membedah. Kemudian bagaimana juga dengan pengelolaan kebijakan publik yang sudah dibuat, karena ada seringkali kebijakan publik yang diturunkan diaplikasikan dalam bentuk-bentuk aktivasi publik menjadi tidak dalam tanda petik tidak konsisten. Contoh saja perda kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian nanti akan diulas oleh yang pertama adalah Mas Arief Kurniawan, akademisi kita dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kemudian nanti ada Mas Agustinus juga akan mengupas soal ini. Yang pertama adalah Mas Arief. Monggo, bagaimana Mas menurut pandangan panjenengan terhadap kebijakan publik? Silakan. Udah ada dulu nggak Mas? Ya, Oh iya. Pokok buatan tadi sudah dimunculkan oleh Mas Alwijo. Ya. Nah, pertanyaan penting kita ini yang menjadi semacam basis untuk kita kemudian berdiskusi atau berdialog adalah apakah 7 materi pokok muatan ini perlu direvisi, perlu diubah? Apakah PP 109/2012 urgen untuk direvisi? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, mulai dari Mas Ari kemudian sampai dengan Mas Arief tadi, semua sepakat bahwa tidak urgen, tidak perlu direvisi, tolak revisi kata Mas Nanto. Tapi basisnya apa? Kalau kami melihat Mas Agus, Pak Agus dan Pak Darto, riset-riset yang mendukung rezim anti tembakau itu banyak sekali. Tapi kita sedikit sekali yang kelompok pro tembakau ini, yang peduli terhadap petani tembakau ini mengeluarkan riset-riset. Jadi kelihatan jomblang sekali ketika kemudian kita melakukan semacam penelusuran terhadap kajian-kajian itu. Karena itu mungkin kajian ini yang kita lakukan ini menjadi salah satu amunisi tambahan yang kita berusaha berada di posisi yang netral, tidak berpihak kemanapun. Keberpihakan kita cuma satu, petani tembakau. 6-7 juta petani tembakau yang saat ini dalam posisi menggantungkan hidupnya dalam struktur lintasan IHT. Next, saya cepat aja karena poin penting ada di balik. Kita barusan mengeluarkan laporan studi dan kami berharap kegiatan ini dilanjutkan per bulan. Kita kawal sampai benar-benar aspirasi kita dapat dipenuhi oleh pemerintah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darto, Mas Majid. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan foto bersama. Nanti teman-teman media akan menunggu bapak-bapak satu persatu sampai keinginan, dan selanjutnya kita akan makan siang bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.